bersabar, kemudian bersabar. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, pemuda asal Pesawaran Lampung ditemukan tewas di aliran sungai Wai Sekampung. Seorang pemuda di Kabupaten Pesawaran Lampung ditemukan tewas di aliran sungai Wai Sekampung. Pemuda ini diketahui berinisial M, 24 tahun, itu ditemukan mengambang di aliran sungai Wai Sekampung. Sebelumnya diketahui korban yang merupakan warga Trisno Maju, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran Lampung ini dikabarkan menghilang sejak Jumat 19 Mei 2023 lalu. Kabid Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkab Pesawaran Mahdi mengatakan jasad M ini ditemukan pada Minggu 21 Mei 2023. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga setempat yang melakukan pencarian. Jasad korban ini ditemukan tersangkut di bebatuan yang berada di aliran sungai Wai Sekampung di Dusun Grunangi, Desa Halangan Ratu, Negeri Katon. Dengan penemuan jasad tersebut, warga langsung melaporkan kepada BPBD Pesawaran, Basarnas, serta TNI dan Polri. Ia menyebutkan saat ditemukan jasad korban masih mengenakan pakaian lengkap, dan jasad korban ini ditemukan sekitar 2 km dari lokasi sendal dan motor milik korban didapati. Jasad korban ini kemudian dibawa ke rumah duka. Diketahui sebelumnya seorang pemuda asal desa Trisno Maju, Negeri Katon, Pesawaran Lampung dilaporkan hilang sejak Jumat. Warga setempat yang melakukan pencarian menemukan sendal maupun motor yang digunakan korban di dekat sungai Wai Sekampung, Dusun Grunangi, Halangan Ratu, Negeri Katon. Upaya pencarian korban telah dilakukan sejak Jumat lalu dengan melibatkan tim gabungan dari SAR BPBD, polisi dan juga TNI dengan dibantu masyarakat sekitar. Pencarian dilakukan dengan menyusuri aliran sungai Sekampung dengan menggunakan 3 perahu karet. Selama 2 hari melakukan pencarian, jasad korban ini berhasil ditemukan oleh tim pada Minggu 21 Mei. Belum diketahui pasti apa penyebab korban ini tewas tenggelam di aliran sungai Wai Sekampung. Berita selanjutnya, pelaku tindak asusila diamankan Satreskrim Polres Lampung Utara. Lelaki 23 tahun berinisial RW warga desa Negeri Ratu, Kecamatan Sungkai Utara diamankan Satreskrim Polres Lampung Utara. Ia terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Lampung Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya lantaran melakukan tindak asusila terhadap bocah 15 tahun, sebut saja Bunga. Ia juga merekam video dengan menggunakan ponsel miliknya. Kasat Reskrim AKP Eko Rendi Oktama mengatakan bahwa berdasarkan dari laporan keluarga korban dengan di backup tim TKP 308 Presisi, terduga pelaku ditangkap pada hari Jumat 19 Mei 2023 malam. Aksi bejat pelaku baru terungkap ketika korban memutuskan hubungan pacaran mereka yang hari itu membuat pelaku kesal, sehingga video adegan persetubuhan yang mereka tersimpan di ponsel ia kirimkan kepada kakak korban. Mengetahui hal itu, keluarga korban tak terima dengan perlakuan WR, kemudian langsung melaporkannya ke Polres Lampung Utara. Saat ini terduga pelaku berikut barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana telah diamankan di unit PPA Polres Lampung Utara dan tengah menjalani proses pemeriksaan. Randy mengatakan bejatnya lagi hasil rekaman tersebut RW pergunakan untuk mengancam korban agar bila sewaktu-waktu menginginkan bisa diajak kembali berkencan layaknya pasangan suami istri. Alhasil pelaku kerap kali menggauli korban hingga lebih dari 6 kali di beberapa tempat di hari yang berbeda. Di hadapan petugas, RW menuturkan bahwa dirinya berpacaran dengan korban sejak bulan Maret 2021 lalu. Selain hubungan mereka itu dimanfaatkan pelaku untuk menggauli korban. Tanggal 19 Mei kami mengamankan seorang pelaku berinisial RW, umur 24 tahun, warga Sungkai Utara. Itu kronologis gimana sih? Jadi pelaku itu berpacaran dengan
seorang anak yang belum dewasa yang umurnya kurang dari 18 tahun sejak tahun 2021. Kemudian dalam berpacaran mereka melakukan hubungan intim yang sebenarnya hal tersebut tidak diketahui keluarga. Tetapi suatu hari ketika yang bersangkutan diputus oleh pacarnya, kemudian dia mengirimkan video berisi adegan persetubuhan, yang hal tersebut membuat keluarga akhirnya tahu, kemudian melaporkan ke Polres Lampung Utara. Berita selanjutnya, bagikan bantuan ke anak stunting di Pesawaran, berikan pendampingan lewat program Kakak Asuh. Tribun Lampung menggandeng BKKBN menyerahkan bantuan sosial kemanusiaan kepada puluhan anak penyandang stunting di Desa Cilimus, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada Minggu 23. Kegiatan ini sendiri diagendakan dalam jangka panjang selama 6 bulan dengan pendampingan oleh kakak asuh yang melibatkan berbagai unsur. Selain itu, kegiatan ini juga turut melibatkan dukungan dari sejumlah komunitas yang ada di Lampung. Adapun jumlah komunitas dari organisasi yang terlibat diantaranya seperti Paguyuban Sosial Marga Tionghoa, Kota Bandar Lampung, komunitas mobil Gravinci, ada juga komunitas motor Brothership Lampung. Kegiatan ini bertajuk Semesta Mencegah Stunting sendiri dilakukan dengan pembagian bantuan gizi berupa telur dan beras kepada 22 anak penyandang stunting di Kabupaten Pesawaran. Ketua PSMTI Bandar Lampung Rusli Taslim mengatakan kegiatan sosial kemanusiaan ini merupakan hal yang selayaknya harus didukung untuk kemajuan bangsa. Menurut sosok yang akrab disapa Ko Aliong ini, langkah-langkah seperti memberikan bantuan bagi penyandang stunting ini merupakan hal yang berdampak besar bagi penerimanya. Hal itu pula yang mendasari pihaknya untuk ikut berpartisipasi untuk mendukung kegiatan sosial bagi generasi penerus bangsa tersebut. Untuk memperbaiki generasi bangsa tentu dilakukan dari hal kecil seperti dengan bantuan. Semoga ini dapat berdampak positif bagi penerimanya, imbuhnya. Lanjut lagi, Ruslim mengatakan pihaknya akan tetap aktif di kegiatan sosial kemanusiaan. Sementara itu, salah satu kakak asuh termuda dalam kegiatan tersebut, Raden, mengatakan dirinya sangat senang ikut terlibat dalam kegiatan sosial tersebut. Pemuda berusia 14 tahun ini pun menyampaikan bahwa hal positif dapat dimulai sejak masih muda. Berita selanjutnya, optimis raih kursi, Hanura Lampung siapkan strategi khusus di pemilu 2024. Jelang pemilu 2024, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura optimis raih kursi di setiap dapil di Lampung. Hal itu dikatakan langsung oleh Wakil Ketua DPD Hanura Lampung, Nasruddin, pada Minggu 21 Mei 2023. Nazarudin juga menambahkan jumlah calon legislatif DPRD Provinsi Lampung untuk Partai Hanura terisi penuh. Ia juga mengaku akan turun langsung pada pemilu 2024 dari Partai Hanura. Disinggung soal keterkaitan alasannya memilih Partai Hanura sebagai perahu untuk maju di legislatif ini, ia mengatakan tak ingin berkhianat dengan Ketua Umum Hanura Usman Septaodang. Bahkan ia mengaku untuk persiapan pemilu masing-masing caleg telah membentuk tim khusus untuk meraih suara. Di samping itu, mantan intelektam Polda Lampung 2009 itu berharap pemilu ini berlangsung adil, damai, dan jujur tanpa adanya money politik. Karena yang ia katakan jika pemilu masih menggunakan money politik, wakil rakyat bukan besar hati kepada masyarakat tapi berdasarkan uang. Adapun perjalanan Nazarudin, Wakil Ketua Hanura Lampung, Nazarudin ini lahir 12 Juli 1959 di Belambangan Umpu Waikanan. Ia merupakan purnawirawan Polri. Secara karir, Nazarudin pada 2007 dan Yon Brimob, kemudian 2009 Intelekam Polda Lampung. Periode yang lalu, 2019 dan 2024, saya kan nyalek dengan partai yang sama, Hanura, Dapil 6. Saya bukan memilih sendiri, tapi ditentukan oleh DPD. Sehingga saya coba
ya, artinya melaksanakan perintah DPD. Nah, saya pernah disetujui sebagai Kapolres, itulah acuan mereka. Alhamdulillah memang suara banyak, tapi karena tidak semua mendukung, akhirnya ya kita belum saatnya di 2019-2024. Nah, 2024 ke 2029 saya tetap dipercaya oleh DPD, DPP untuk nyalek dengan partai yang sama, Hanura, ya. Mudah-mudahan ya, saya di Dapil Bandar Lampung saya sendiri yang minta dengan urut nomor 1. Kenapa? Karena saya domisilinya aja di Bandar Lampung. Logika, ya. Untuk di rumah saya ada 3 suara. Untuk yang di daerah-daerah lain di Bandar Lampung mungkin nggak terhitung juga. Mulai saudara dekat, saudara jauh, sahabat, teman, ya, baik kalangan pengusaha, kalangan yang misalnya bisnis, nah ini semua mendukung. Dan saya enak ngontrol. Ini pertimbangan saya minta di Dapil Kota Bandar Lampung untuk DPRD Provinsi Lampung. Bang, partai kan banyak, Bang. Ya. Kenapa milihnya Hanura lagi, Bang? Ya, jujur, ya, yang minta saya transisi ini banyak bergabung partai ini, partai ini, partai ini. Semua saya kenal tuanya. Cuman saya tidak ingin berkhianat dengan ketum saya, ketum Partai Hanura, yaitu Bapak Osman Sabtaodang. Dan saya setia, komitmen, saya tidak akan. Berita selanjutnya, 2 hari tak pulang, pria di Pringsewu ini ditemukan tewas dalam sumur. Diduga hilang dan tak pulang ke rumah selama 2 hari, pria di Kabupaten Pringsewu ini ditemukan telah tewas dalam sumur. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kapolsek Sukoharjo, Polres Pringsewu itu Poltak Pakpahan pada Sabtu 20 Mei 2023. Pakpahan menjelaskan pria yang ditemukan tewas dalam sumur tersebut berinisial HA, berusia 39 tahun, merupakan warga Pekon Sukamulya Banyumas, Pringsewu. Sebelum korban dikabarkan tidak pulang ke rumah sejak Kamis 18 Mei 2023 malam. Karena tak pulang, keluarga korban pun berusaha mencarinya namun tak ditemukan keberadaannya. Orang tua dari korban yang telah melaporkan ke kepolisian pun setempat melaporkan kepada aparatur Pekon setempat terkait penemuan korban. Pakpahan menjelaskan bahwa berawal dari Sabtu 20 Mei 2023 pagi, orang tua korban melihat sendal berwarna kuning tergeletak di dekat sumur. Sendal kuning tersebut merupakan sendal yang biasa korban pakai dan juga diletakkan masih berada di area dapur dalam rumahnya. Lantaran curiga, orang tua korban kemudian memanggil 2 orang tetangganya untuk mengecek apakah korban ada di dalam sumur. Maka lantaran semakin penasaran, orang tuanya pun mencari sebuah jangkar berisi dan memasukkannya ke dalam lubang sumur yang dalamnya mencapai 10 meter. Saat jangkar itu mulai mendapati sesuatu di dalamnya dan kemudian menariknya dan rupanya yang tersangkut adalah jenazah korban. Kapolsek Sukoharjo itu menyebut saat ditemukan korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Ia juga mengatakan jika dari hasil identifikasi dan pemeriksaan jenazah yang dilakukan tim Inafis Polres Pringsewu dan juga pihak medis dari Puskesmas Banyumas, di tubuh korban tak ditemukan tanda atau luka bekas kekerasan. Berita selanjutnya, antisipasi ternak terjangkit virus LSD di Snakes One Lampung Selatan berikan vaksin 1.300 hewan ternak. Mengantisipasi virus Lumpy Skin Disease atau LSD, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Lampung Selatan memberikan vaksin sebanyak 1.300 hewan ternak. LSD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dari keluarga Poxidriae. Penyakit ini ditandai dengan munculnya benjolan pada kulit sapi, terutama pada bagian leher, punggung, dan perut. Kepala Disnaskes One Lampung Selatan, Rini Aryasi, mengatakan
Pihaknya telah dapat alokasi vaksin LSD sebanyak 1.300 dari provinsi. Rini mengatakan sampai saat ini sudah 36 ekor yang terindikasi terjangkit virus LSD dan sudah dilaporkan ke sistem Iksanhan. Lanjut Rini, 36 sapi tersebut ada di wilayah Merbau, Mataram, Tanjung Bintang, Jati Agung, dan Natar. Rini mengatakan upaya pihaknya lalu mengantisipasi merebak LSD di Lampung Selatan dan mengatakan dan juga mengedukasi ke peternak dan pelaku usaha tentang virus tersebut dan langkah antisipasinya. Lalu pihaknya juga rutin memberikan sosialisasi ke peternak dalam berbagai kesempatan saat briefing, meeting, rapat-rapat pertemuan, dan lain sebagainya. Kemudian pihaknya juga sudah mengedukasi melalui siaran radio DPFM. Langkah lainnya yakni pemberian desinfektan dan penyemprotan. Rini mengatakan sudah 1.045 dosis yang selesai didistribusikan. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.